Sebelumnya mungkin ada yang sudah mengenal saya atau mungkin kita pernah eh, melakukan free sharing dan ikut dalam kegiatan free sharing sebelumnya. Jadi nama saya adalah Mas Ananda Riyadi. Saya bidang saya yaitu networking, microservice programming dan cloud computing. Di sini saya seorang yang pembelajar tepat, hard worker dan bisa bekerja dalam tim. Dan bidang akhir-akhir ini yang saya kerjakan yaitu programming dan Linux sistem administrasi. Di sini pengalaman saya berada di asisten trainer dibawahi langsung oleh Yayasan Komunitas Open Source yaitu eh, yang beliau yang bernama Pak Arif Ramasarif. Eh, Beliau yang telah memberikan sebuah kesempatan kepada saya untuk melakukan free sharing diskusi aktivitas hari ini. Lalu edukasi saya terakhir ada di Universitas Pancasakti. Saya mengambil eh, program program studi informasi teknik informatika eh, dengan S1. Di sini ada lisensi dan sertifikasi saya dan proyek pengalaman terakhir saya ada di waktu itu di Peruri tentang Kubernetes juga tentang bagaimana melakukan DevOps dengan Kubernetes. Jadi waktu itu eh, kita melakukan eh, sharing sih lebih tepat sharing bagaimana kita mengelola kontainer dengan tools orkestrasi yang bernama Kubernetes. Oke, jadi sebelumnya mungkin ada yang sudah mengenal Kubernetes atau ada yang sudah paham dengan teknologi kontainer. Jadi izinkan saya share screen. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, disclaimer dulu buat semuanya. Jadi kita santai aja ya. Jadi kita tidak terfokus untuk adanya batasan sebagai guru dan murid. Kita di sini sebagai rekan-rekan yang berdiskusi santai dengan adanya Kubernetes. Jadi kita mulai. Silakan yang mau ambil air minum dan sekalian mau nyemil makanan kita boleh diambil dulu biar sekalian. Oke, Kubernetes Orchestration Tool to Manage Container. Jadi apa sih itu Kubernetes? Kubernetes itu adalah yang dikenal sebagai KH, adalah sistem terbuka atau open source ya untuk mengotomatisasi penyebaran, skalabilitas dan pengelolaan aplikasi yang dikemas dalam kontainer. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu Kubernetes, saya akan menjelaskan apa itu kontainer dalam bahasa yang singkat. Sebelumnya juga ada free sharing knowledge tentang kontainer, yaitu di mana kita menggunakan teknologi yang ada di Docker. Jadi sebelumnya jika rekan-rekan masih mungkin bingung dengan apa itu kontainer dan apa itu teknologi yang ada di dalamnya, mungkin rekan-rekan bisa mengakses link yang ada di kolom chat, di mana di situ ada aktivitas free sharing sebelumnya, yaitu apa itu kontainer dan bagaimana teknologi kontainer itu digunakan. Mungkin bisa dibagikan linknya Mbak Feni di kolom chat. Jadi saya lanjut ya. Tidak membahas secara dalam dengan apa itu kontainer, tapi saya akan menjelaskan secara high level. Kontainer itu adalah kalau dalam bahasa singkatnya sebuah aplikasi yang berjalan langsung di atas kontainer manager. Jadi, semisal dalam mendeploy aplikasi, kita membutuhkan sebuah di dalam siklusnya kita membutuhkan sebuah misalnya virtual machine atau instance, lalu di atasnya kita membutuhkan operasi sistem, lalu di atasnya kita membutuhkan library dependensi-dependensi yang ada pada aplikasi tersebut.
Nah, itu di dalam kontainer itu eh, kita tidak memerlukan adanya operating system. Jadi kalau bisa dibilang efisiensi waktu dan efisiensi resource. Jadi kalau kita menginstal operating system dalam sebuah VM, berarti kita kan harus mengkonfigurasi dulu kan. Seperti kita menginstal Linux seperti kita menginstal Linux, kita berarti harus melakukan partisi hard disknya, kita melakukan setting konfigurasi yang ada di situ di Linux itu. Nah, kalau dalam Kubernetes, dalam kontainer Docker, kita tidak memerlukan itu. Jadi kita hanya perlu menginstal aplikasi yang bernama Docker, software yang bernama Docker itu, lalu kita install kepada sistem kita. Misalnya kita install ke Windows, lalu kita jalankan aplikasi, kita tidak perlu menginstal lagi operating system karena Docker itu berjalan di atas sistem hostnya. Misalnya sistem host kita adalah Windows, berarti kita menumpang Docker itu menumpang sistemnya di Windows. Saya share screen website Dockernya. Jika rekan-rekan ingin belajar terlebih dahulu tentang Docker. Jadi sebelum bertahap sebenarnya dalam teknologi Kubernetes pun kita membutuhkan teknologi kontainer. Jadi sebelum kita belajar Kubernetes ada baiknya kita memahami tentang teknologi kontainer agar lebih paham kenapa bisa begini, kenapa bisa eh, dijalankan pod-podnya gitu. Jadi kita bisa langsung ke website sini, develop faster, run anywhere. Jadi kita cuma perlu mendevelop aplikasi, lalu kontainer yang akan berjalan. Oke, di sini mungkin saya share link. Nah, itu dari chat Mbak Penny bisa dilihat berikut playlist free sharing knowledge sebelumnya yang bisa diakses. Jadi rekan-rekan sebelum itu saya juga pernah sharing knowledge tentang Docker. Jadi sebelum nanti kalau sebelum masih pengen ingin tahu tentang teknologi Kubernetes dan tentang apa itu Docker, mungkin rekan-rekan bisa akses apa playlist tersebut. Oke, saya stop share. Kita lanjut. Jadi sudah jelas ya, berarti teknologi kontainer itu untuk em, bukan menggantikan, tapi kita untuk mengefisiensi tim developer melakukan development aplikasi. Balik lagi tentang apa itu Kubernetes. Oke, Kubernetes itu adalah sistem terbuka yang ada. eh, jadi sistem terbuka yang dimaksud adalah open source, yaitu kodenya bisa dirubah, dimodifikasi, dan dibuat ulang. Oke. Lalu Kubernetes itu bisa mengotomisasi penyebaran. Nanti kita coba melakukan konfigurasi awal tentang bagaimana Kubernetes itu berjalan, bagaimana Kubernetes itu melakukan otomisasi penyebaran, dan bagaimana nanti juga ada hands-on tentang bagaimana kita melakukan, nanti misalnya ada pod yang rusak, lalu bagaimana pot itu tetap berjalan semestinya tanpa mengganggu sistem-sistem yang lain. Jadi eh, bisa dibilang kalau misalnya kita matiin sebuah server, maka server itu akan nyala sendirinya. Jadi itu yang disebut dengan ketahanan yang ada di Kubernetes. Oke, next. Sejarah singkat Kubernetes. Jadi Kubernetes ini di-develop oleh Google ya. Jadi Kubernetes ini berasal dari Google. Jadi sebenarnya waktu itu Google mengalami ke bukan mengalami mempunyai masalah, yaitu dia harus manage ribuan server, di mana berarti kita bisa dibilang sangat-sangat susah ya memanage ribuan server.
Jadi waktu itu di internal sistemnya dibuatlah sistem yang bernama Borg, Omega, dan yang lain-lain. Lalu setelah berjalannya waktu 2014 eh, Kubernetes diluncurkan sebagai open source system di mana di, di pengalaman-pengalaman yang ada di Borg dan Omega itu dibuat ulang oleh sistem yang bernama Kubernetes ini. Jadi Kubernetes ini berasal dari Google, dari masalah yang ada pada Google. Oke, kita next. Mengapa menggunakan Kubernetes? Kubernetes adalah platform sumber terbuka yang portable, dapat diperluas untuk mengelola beban kerja dan layanan yang dikemas dalam kontainer yang memfasilitasi konfigurasi deklaratif dan otomatisasi. Jadi ya seperti yang di awal saya jelaskan, Kubernetes ini adalah sumber terbuka yang portable, dapat diperluas dan mengelola beban kerja. Jadi kita Kubernetes itu memakai teknologi kontainer dan sebenarnya dalam teknologi kontainer itu bukan hanya Docker. Sebenarnya ada teknologi aplikasi-aplikasi yang yang berjalan di atas kontainer seperti kontainer, CRO, Cricket dan lain-lain. Jadi Kubernetes ini bukan hanya memakai satu teknologi, tapi Kubernetes ini bisa dipakai dengan platform-platform atau aplikasi kontainer yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan konfigurasi deklaratif bisa dibilang konfigurasinya terhadap config file YAML. Jadi kita mengkonfigurasi satu-satu apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau yang kita jalankan terhadap server tersebut. Dan terakhir otomatisasi berarti kita melakukan otomatis penyebaran, kita melakukan otomatis deploy, kita melakukan otomatis skalabilitas dalam menyebarkan aplikasi. Oke, next. Apakah ada tools orkestrasi selain Kubernetes? Kalau kita next lagi, di sini ada beberapa tools orkestrasi dalam Kubernetes. Di sini ada Docker Swarm. Nah, di dalam Docker itu juga ada resource tersendiri, ada suatu layanan tersendiri yang memanage kontainer. Jadi Docker itu sebenarnya juga punya sistem tersendiri untuk memanage kontainer yang bernama Docker Swarm. Tapi dalam skala popularitas Docker Swarm kalah jauh dibanding Kubernetes. Karena Kubernetes bisa dibilang tools yang sangat powerful yang bisa memanage bahkan ribuan server dalam skala besar. Lalu di samping Kubernetes di sini ada OpenShift. Nah, sebenarnya OpenShift ini produk dari Red Hat, di mana OpenShift juga sebenarnya memakai inti sistem dari Kubernetes. Jadi OpenShift ini adalah platform kontainer dari produk Red Hat. Eh, tetapi dalam improvisasi teknologi, OpenShift mungkin lebih kepada eh, develop aplikasi yang langsung mengarah ke CI/CD atau continuous integration dan continuous development. Jadi lebih banyak fitur yang ada di OpenShift. Oke, ini next. Ini ada arsitektur dari Kubernetes. Di sini bisa kita lihat ya, ada controller manager. Sebenarnya di sini kita kalau lihat dari high level lah, Kubernetes ini terbagi dalam dua, yaitu Kubernetes Master dan Kubernetes Worker. Jadi di dalam Kubernetes Master diisi oleh sistem-sistem yang mengendalikan Kubernetes Worker atau Kubernetes Nodes. Jadi saya jelaskan bagaimana apa ini istilah-istilah ini. Eh, Kube Controller Manager berfungsi sebagai
eh, ke apa namanya, menjaga sistem nodes agar atau melihat sistem selalu berjalan aktif dengan semestinya. Jadi Kubel Control Manager ini menjaga atau membuat nodes itu berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu ada di sini Cloud Controller Manager, berarti bisa ditebak bahwa Cloud Control Manager dalam provider cloud kita melakukan konfigurasi di cloud, lalu cloud ini Controller Manager ini akan mengarah langsung ke Kube API Server untuk menjaga atau membuat sistem-sistem nodes berjalan semestinya. Lalu di sini ada Kube API Server, di mana Kube API Server ini bisa dibilang jika kita mengkonfigurasi YAML, kita nggak langsung ke node-nya, tapi kita melewati Kube API Server ini untuk eh, membaca node-node mana yang nanti akan di-deploy, node-node mana yang nanti akan ditaruh aplikasi-aplikasi yang kita telah konfigurasi. Lalu di sini ada etcd, di mana etcd ini adalah tempat penyimpanan data dari Kubernetes, yaitu misalnya menaruh data-data dari node, data dari sistem yang ada di Kubernetes. Lalu di sini ada Kube Scheduler. Jadi mungkin kalau dari namanya kita sudah paham ya. Berarti Kube Scheduler ini menjadwalkan atau melakukan sistem-sistem yang terjadwal, seperti kalau rekan-rekan pernah em, memakai Linux, mungkin tahu dengan cron job atau job yang melakukan penjadwalan sistem pada Linux. Dan di Kubernetes ini ada. Jadi setelah kita melakukan misalnya jam 12 Kubernetes melakukan backup data dari MySQL setiap jam 12, maka Kube Scheduler ini berfungsi sebagai penjadwalan otomatis yang ada di Kubernetes. Oke, di sini ada Kubernetes Node atau Kubernetes eh, Worker. Tapi biasanya kalau komunitas menyebutnya Minion, Kubernetes Minion. Di sini dalam Kubernetes, dalam satu nodes biasanya ada kubelet, ada proxy, dan ada container manager sebenarnya di dalam satu node ini. Jadi ini node 1, ini node 2, ini node 3. Dalam setiap node memiliki container manager masing-masing. Jadi eh, seperti yang saya bilang di awal, container managernya bukan hanya satu teknologi saja seperti Docker, tetapi kita bisa memakai teknologi kontainer dari aplikasi yang lain seperti container atau CRI-O. Lalu di sini ada yang namanya kubelet. Kubelet ini bisa dibilang sama seperti Kube Control Manager. Kalau Kube Control Manager menjaga node, kalau kubelet ini menjaga setiap eh, container manager atau sistem dalam suatu node. Misalnya kita menjalankan ke pod dalam satu node, maka kubelet ini yang akan menjaga pod itu dijalankan sebagaimana konfigurasi yang telah kita berikan. Lalu di sini ada Kube Proxy, di mana Kube Proxy ini sebagai bisa dibilang itu mm, menjaga arus lintas arus jalan dari suatu network atau jaringan yang masuk dan keluar oleh sistem Kubernetes ini. Lalu di dalamnya lagi sebenarnya di sini ada container manager yang saya jelaskan tadi. Container manager di mana container manager ini memanage container dalam suatu sistem nodes atau suatu nodes. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya. Dan sebelumnya itu mungkin rekan-rekan udah ada yang download belum Docker Dockernya, biar mungkin nanti ada yang mau hands on atau mau sekalian nyoba. Jadi saya lupa memberitahu kita ada hands on atau praktek tentang Kubernetes ini. Jadi di saya share.
Oke, sebentar sebentar. Apa saya share? Jadi di sini bisa dibilang Oke. Benar mungkin rekan-rekan bisa diberi waktu 5 menit kan ya untuk download. ya boleh. Jadi eh, dalam Kubernetes ada dua cara untuk menginstal Kubernetes, yaitu dengan Minikube dan Docker. Saya sarankan menggunakan Docker karena dalam Docker kita tinggal kalau menyalakan Kubernetes kita tinggal klik setting, lalu di sini ada Kubernetes dan nanti ada namanya enable Kubernetes dan apply and restart. Nanti tinggal ditunggu saja. Mungkin benar kata Mbak Beni kita 5 menit ya buat download. Mungkin rekan-rekan ingin ikut nanti ada praktik soalnya. Oke. Ada pertanyaan dari Mas Sahrial. Iya, install Docker mungkin sebenarnya opsional sih. Kalau Masnya mau ikut praktek nanti ikut langsung terjun bagaimana itu berjalan, mungkin bisa install. Lalu ada pertanyaan dari Lisa, izinnya bagaimana cara melakukannya? Oke, nanti mungkin akan saya praktekkan bagaimana melakukan penjadwalan pada pod-pod yang ada dalam Kubernetes cluster. Jadi Kubernetes itu eh, teknologinya berdasarkan objek. Jadi ada objek cron job, ada objek job, ada pod. Jadi nanti kita melakukan konfigurasi-konfigurasi tersebut dalam file YAML. Oke, mungkin jika mau praktek, ikut praktek, bisa di-download.
Oke, 2 menit lagi ya. Kita lanjut. Oke, bagaimana? Kita mulai ya. Kita langsung gini, ya. Langsung hands on. Ini udah dipersiapkan oleh rekan-rekan sama. Oke, ini ya, jadi saya jelaskan dulu bagaimana alur kerja Kubernetes dalam mendeploy aplikasi. Jadi para developer, nah, tugas developer membangun aplikasi, developer melakukan eh, mendevelop aplikasi dalam lalu DevOps melakukan konfigurasi file yaitu Docker file yang nanti aplikasi tersebut akan berbentuk image. Image itu adalah sebuah kalau bisa dibilang seperti file ISO, namun jika nanti dijalankan image tersebut akan berubah menjadi kontainer. Lalu setelah membangun aplikasi, developer ini telah membangun aplikasi, developer DevOps akan membantu developer itu untuk melakukan packing atau packaging ke dalam image, lalu nanti akan dipush ke repository atau hub docker.com, yaitu sebuah lupa saya namanya sebuah jadi ada websitenya. Bentar. Hub.docker.com. Nah, nanti di sini image-image atau aplikasi yang sudah di packaging akan di post di sini atau dilakukan sebuah push, nanti akan taruh sini. Lalu setelah alur sudah menjadi image, alur setelahnya yaitu DevOps akan membantu mengkonfigurasi image tersebut dalam file YAML. Nanti kita akan contohkan bagaimana cara bekerjanya. Setelah itu developer DevOps itu akan mengkonfigurasi tersebut ke dalam sistem Kubernetes. Jadi file YAML nanti akan masuk ke dalam API server atau sistem Kubernetes, lalu sistem Kubernetes akan melakukan otomisasi penyebaran aplikasi ke dalam server-server yang ada dan node-node yang ada. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita masuk ke hands on ya. Kita masuk hands on. Oke, kita ke next. Kubernetes Node. Nah, mungkin rekan-rekan sudah bertanya-tanya apa sih tadi istilah-istilahnya, banyak sekali, ada pod, ada node, ada job, ada scheduler, ada yang lain-lain. Jadi saya terangi ulang, Kubernetes itu di sistemnya bagi dalam resource. Jadi dalam objek-objek ada node,
Nanti kita buat file YAML node-nya itu sendiri, lalu kita membuat file pod-nya itu sendiri, YAML thread sendiri, lalu membuat file cron job YAML-nya itu sendiri. Jadi kita konfigurasi secara masing-masing. Lalu apa itu node? Node itu berupa VM atau fisik. Jadi kalau misalnya kita analogikan dalam komplek, dalam sebuah komplek, node itu dalam komplek. Jadi pot-pot itu nanti yang akan menjadi rumahnya. Nah, dalam pot itu nanti ada kamar, ada kamar mandi, ada ruang tamu yang nanti menjadi kontainernya. Jadi seperti itu. Di dalam node terdapat kubelet, kubproxy, dan manajer kontainer. Jadi seperti yang saya jelaskan dari awal, dalam satu node, dalam satu sistem node terdapat kubelet yang menjaga sistem dalam suatu node itu berjalan semestinya atau berfungsi semestinya yang telah kita konfigurasi. Lalu ada queue proxy yang mm, melakukan load balancer atau melakukan arus traffic lalu lintas jaringan yang masuk atau keluar dalam suatu sistem node. Dan ada manajer kontainer, di mana manajer kontainer seperti Docker dan lain-lain yang memanage kontainer di dalam sebuah satu node. Oke, jika sudah menginstal, kita coba ya. Nanti kalau misalnya kalau udah berjalan dengan semestinya, Kubernetes di Docker itu akan seperti ini, warnanya hijau. Kubernetes running, Docker running. Ini sebentar, saya buka komen borong dulu. Lalu saya screen kembali. Oke, mungkin kalau sudah, rekan-rekan bisa langsung ke komen prompt. Nah, kita untuk melihat node-node yang aktif atau node-node yang sudah berjalan, kita lakukan komen cube ctl get node. Ini jika kita ingin melihat node-node yang aktif dalam sebuah cluster ya. Oke, di sini ada name, status, roles, age, dan version. Jadi kita tadi kan menginstal misal Kubernetes dengan Docker. Jadi nanti jika rekan-rekan menginstal dengan Minikube mungkin akan berbeda namanya. Di sini name-nya Docker Desktop, statusnya ready, roles-nya control pane atau master seperti yang dibilang tadi. Lalu usianya baru 35 detik ya karena baru dijalankan. Jadi sebenarnya node-node ini nggak hanya satu kalau dalam sebuah cluster. Nanti mungkin akan banyak seperti nama-nama seperti node satu, node 2, worker satu, worker 2. Karena ini kita misalnya di lokal dan terbatas resource yang ada di komputer kita, jadi kita menginstal lewat Docker Desktop yang hanya melakukan eh, suatu start system satu node, satu cluster Docker Desktop namanya. Oke, sudah dicoba rekan-rekan? Ada yang mau bertanya? Jika mau bertanya langsung on mic aja. Mas mau nanya, Oke, silakan. saya sih install Docker-nya tadi nggak dari Docker desktop sih, dari Docker manual gitu di Linux. Oh, oh ya, kalau di Linux kita harus install lagi Kubernetes-nya sih. Oh, oh iya, oke, Ya. oke. Jadi karena masih pakai Windows ya, pakai apa Linux ya. Jadi Iya, betul. harus melakukan konfigurasi sih di Linux. Oh, iya, iya. Ini kan saya menyatukan dengan Windows, jadi agak sedikit berbeda nanti. Jadi ini untuk pengguna Windows ya. Kita mendownload Docker, lalu kita menjalankan Docker menjalankan Kubernetes di setting. Nah, setelah itu kita coba cek apakah node atau cluster yang kita buat sudah berjalan. Nah, berjalan. Kalau sudah berjalan akan terdapat nama, status, roles,
S, dan version. Oke. Setelah sudah, kita get node type. Nah, kalau kita ketikkan atau kita ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang apa yang ada di dalam note itu, kita bisa ketikkan komen kubectl describe note Docker desktop. Apakah kelihatan? Bapak ini kelihatan nggak? Share kelihatan ya? Aman ya? Jika kita ingin melihat informasi yang ada dalam note, kita ketikkan kubectl describe note spasi nama cluster yang ingin kita lihat. Kalau dalam kasus saya namanya adalah Docker Desktop. Nah, di sini terlihat ya, ada name, roles, label, ada annotation atau deskripsi. Di sini ada eh, message, error-error yang ada. Di sini ada CPU, bagaimana CPU-nya dijalankan, dan resource yang digunakan dalam menjalankan suatu cluster. Ini juga ada IP dari Docker Desktop-nya. Oke. Nah, di sini ada resource yang terpakai atau limit yang dijalankan oleh kita. Oke, kita lanjut. Mungkin lanjut ya. Kita lanjut ke sebelumnya ada yang mau bertanya tentang pod? Kalau tidak ada mungkin aman ya. Kita lanjut ke next slide. Jadi note itu sebuah sebuah eh, kompleks yang nanti pot-pot itu akan berjalan di atas kompleks itu. Kalau kita sebutnya sebagai rumah-rumah tersebut. Oke, kita next. Kubernetes pod. Kita lanjut ke pod. Sini saya jelaskan pod adalah unit terkecil yang ada dalam sebuah Kubernetes cluster. Jadi seperti saya jelaskan tadi, di dalam sebuah node akan terdapat sebuah pod yang mungkin kalau dalam kasus yang sebenarnya ada ribuan, mungkin ada jutaan. Jadi nanti eh, memanage itu dengan Kubernetes dengan file config YAML yang ada nanti kita konfigurasi. Lalu sebuah pod itu bisa memiliki satu atau lebih kontainer. Jadi misalnya di dalam suatu rumah kan pasti nanti ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada kamar tamu. Jadi dalam sebuah pod itu bisa misalnya kita menjalankan aplikasi A membutuhkan aplikasi B, kita langsung bisa mengeksekusi itu dalam satu pod. Lalu dalam bahasa yang sederhana adalah pod adalah aplikasi yang berjalan dalam Kubernetes cluster. Oke, kita langsung konfigurasi filenya. Oke, di sini saya telah sebenarnya dalam melakukan codingan atau mengkonfigurasi ini sudah banyak ya template-template di dalam Google atau ChatGPT. Jadi kita sebenarnya tidak usah menulis ulang. Jadi kita tinggal setelah melakukan konfigurasi pod pada Kubernetes. Jadi nanti akan ke generate tersendiri. Jadi di sini cara untuk membuat pod. Ini ada API version, yaitu berarti versi dari Kubernetes. API-nya adalah v1, lalu jenisnya adalah pod, lalu metadatanya adalah name pod engine X, yaitu nanti kita melakukan
penamaan dalam podnya itu adalah Pond Engine X, lalu kontainernya yang bernama Container Engine X. Jadi podnya bernama Pod Engine X, lalu di dalam kontainernya kita namakan Container Engine X. Lalu kita memakai image Engine X. Jadi kita melakukan uji coba terhadap image Engine X atau image official yang ada di hub.docker.com. Karena port dari Engine X adalah 80, maka kita melakukan forward power portnya adalah 80. Kontainer port 80. Ini saya barusan ini. Oke, di sini kalau sebelum kita menjalankan suatu pod, berarti kita harus melihat pod-pod yang berjalan dalam sebuah node. Soalnya ketik saja kubectl get pod. Di sini terlihat ya. Nanti mungkin kalau di rekan-rekan mencoba, pod ini kosong, belum ada nama-nama seperti ini. Kalau saya tadi menjalankan sebuah resource yang bernama replikasi set, jadi telah berjalan pod-pod yang ada. Jadi sebenarnya rekan-rekan nanti kalau sebelumnya belum menjalankan pod akan kosong, belum ada nama-nama atau statusnya. Karena di sini setelah itu kita running podnya atau kita jalankan. Dalam menjalankan sebuah resource pada Kubernetes, semua sintaksnya sama saja, tinggal penamaannya doang yang kita ganti. Jadi kubectl create spasi minf, lalu kita ketikkan nama filenya yaitu pod.yml. Mungkin dalam kasus teman-teman berbeda penamaan dalam filenya. Kalau dalam saya namanya adalah pod.yml, maka saya menjalankan pod ini dan membuat pod ini ke dalam nama pod.yml. Lalu saya enter. Sini terlihat pod atau pod engine X create. Lalu kita cek lagi apakah pod tersebut sudah berjalan dengan kubectl get pod. Nah, bisa dilihat ya. Sini pod engine X. Nama dari pod tersebut adalah pod engine X. Sini bisa dilihat ya. Nah, lalu bagaimana kita mengecek kontainer itu benar-benar bernama kontainer engine X? Kalau dalam sintak Docker berarti kita melakukan Docker ps, kita akan melihat kontainer-kontainer yang berjalan di dalam Kubernetes atau dalam Docker ps untuk melihat kontainer yang berjalan. Kita lihat di sini ada yang namanya nih, Container Engine Export. Nah, secara default Kubernetes akan memberi nama kayak list8 spasi underscore nama dari yang kita berikan. Lalu di sini ada default dari sistem Kubernetes itu. Sudah berjalan dengan lancar ya. Lalu bagaimana kita mematikan atau menghatikan pod yang ada pada Kubernetes? Kita tinggal mengetikkan kubectl delete spasi nama resource-nya, pod, nama podnya, pod engine X. Jadi misalnya teman-teman menamakan podnya engine X pod atau engine X, jadi rekan-rekan bisa mengganti ini dengan nama sesuai pod yang rekan-rekan berikan. Kalau kita klik enter, pod engine X delete. Jadi kalau kita cek lagi ya di node-nya apakah masih ada. Nah, bisa dilihat ya rekan-rekan sudah hilang podnya, sudah dimatikan atau sudah dihapus oleh kita dan tidak ada di sistem node-nya. Oke, mungkin rekan-rekan bertanya-tanya, kan Engine X itu web server ya. Bagaimana kita mengujinya sebagai web server yang sebagaimana mestinya? Kita melakukan port forwarding di dalam Kubernetes
ada yang namanya port forwarding. Karena default portnya adalah 80, berarti kita melakukan port forward ke 80. Jadi sintaksnya seperti ini. Setelah kita ingin melakukan eh, web server, menyalakan web server, jadi kita melakukan kubectl port forward, port strip forward, nama portnya, karena nama portnya tadi kubectl port forward, kita forwarding ke dari 80 port akses ke port defaultnya 80 ke 80. Oke, kita enter. Nah, ada error ternyata di sini. Ada yang mau menjawab kenapa bisa error? Ayo. Sini tertulis error from server not found ports Nginx not found. Karena Mungkin ada. tadi udah di delete ya. Ya, benar sekali, Mas. Jadi karena kita tadi sudah mendelete portnya, berarti port yang ada di node itu tidak ada. Jadi kita harus menjalankan ulang port tersebut. Nah, benar kata Mas Ariel. Terima kasih Mas Ariel sudah menjawab. Kita ulang lagi ya. Berarti kita harus menjalankan ulang itu kubectl create minf spasi nama file YAML-nya pod.yaml. Enter. Oke, create ya. Kalau kita cek lagi di dalam node-nya apakah sudah berjalan semestinya? Berjalan ya. Sudah ready, statusnya sudah running. Lalu kita jalankan lagi port forward kita kubectl port strip forward spasi nama portnya, karena saya port Nginx berarti saya melakukan penamaan port Nginx, lalu port akses ke port default dari kontainernya, misalnya 8080 ke 80. Oke, enter. Apa yang terjadi? Nah, terlihat ya, sini sudah forwarding for localhost ke 80. Jadi kalau kita mau mengaksesnya di web browser, saya tunjukkan tentang oke. Tik localhost strip belum enter. Welcome to Nginx. If you see this page, the Nginx web server is usually installed on working. Jadi pod tersebut atau aplikasi tersebut sudah berjalan dengan lancar ya, tidak ada gangguan dan berhasil diinstal di dalam podnya. Salah, Nginx terlalu ini nih, belum belum pernah mengenal Nginx. Mungkin kita pakai Apache. Oke, kita coba ganti image-nya menjadi Apache. Nah, jadi semisal rekan-rekan mempunyai image sendiri atau mempunyai aplikasi tersendiri, nanti rekan-rekan bisa mengupload itu di Docker repository-nya atau hub.docker.com tadi, lalu ketikkan image rekan-rekan. Saya ini memakai Apache. Apache itu kalau tidak salah namanya adalah HTTPD. Oke, kita Ctrl S, kita save. Sini kita dulu exit dulu ini connection-nya. Oke, lalu kita buat lagi. Ada yang tahu cara membuat portnya? Karena kan tadi kita telah membuat port Nginx. Ada yang sudah tahu kalau kita membuat port lagi, sintaksnya harus apa? Bagaimana? Eh, Kayaknya cup create main app terus nama YAML-nya ya. Ya, sih. Terima kasih Mas Arya telah membantu. Jadi kita kalau mau create lagi berarti kita kan harus ketik kubectl create minf spasi nama pot seperti Mas Sahrial bilang tadi pot.yaml. Bentar.
Ada error lagi. Error from server. Error when creating pod engine X already exists. Ada yang mau bantu saya dalam um, men-troubleshoot error ini? Jadi sebenarnya ilmu yang mahal itu bukan ilmu codingannya, tapi ilmu yang bisa membenarkan permasalahan. Seperti ini, yang error. Ada yang mau bantu saya? Error apa ini? Image-nya udah ganti ke Apache ya Mas ya? Iya, benar. Oh, berarti di portnya itu kayaknya sama ya, bentrok ya portnya. Benar nggak Portnya sih? sama. Oh, maksudnya ada yang sama namanya. Iya, Gitu. portnya ada Oh, yang sama gitu. oh, kalau kita lihat lagi ya, kita tadi menamakan potnya itu ada pot engine X. Nah, tetapi Oh, kita sudah menjalankan pot engine X ini di dalam node kita. Nih, jadi dalam suatu node itu tidak boleh berjalan suatu pot yang sama namanya. Jadi harus berbeda-beda. Karena tadi kita telah menamakan pot engine X, kalau kita create lagi, berarti nanti akan ada error nih. Create, coba aja ya. Pods engine X already exists. Pot engine X-nya sudah ada di dalam node. Jadi kita harus mengkonfigurasi ulang pot engine X ini. Jadi kita ganti namanya baut HTTPD. Nah, save. Lalu kita jalankan kembali ya. Code ctl create min f spasi pod dot yaml. Nah, pot HTTPD create. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kan kontainer engine X juga sama namanya. Nah, dalam sebuah suatu pot itu sebenarnya bisa saling koneksi, tapi sudah namanya terisolasi. Jadi, misalnya kita menamakan suatu kontainer itu sama dalam suatu pot, sebenarnya kita menjalankan suatu pot yang lain berbeda. Jadi terisolasi sendiri-sendiri. Jadi kita boleh menamakan kontainer itu sama kalau dalam suatu pot. Oke. Lalu kita cek lagi kubectl get pod untuk melihat pot-pot yang sudah berjalan. Nah, terlihat ya. Pod HTTPD ready, status running. Berarti pot ini sudah berjalan dengan semestinya. Oke. Lalu kalau kita mau mengecek di browser, berarti kita cek kubectl port forward spasi nama dari potnya pot HTTPD. Lalu kita akses melalui 8080. Kita melakukan port forwarding ke 8080. Enter. Oke, kita cek di browser apakah sudah berjalan dengan semestinya. Nah, ini udah berubah ya. It works. Ini adalah tampilan default dari kalau kita menjalankan web server Apache. Oke, sudah berjalan ya. Bagaimana rekan-rekan? Sudah mencobanya? Atau masih bingung? Oke, masih aman ya. Kita lanjut ke next slide. Oke, di sini next. Sorry. Kubernetes label. Jadi dalam Kubernetes pun kita bisa memberi label dalam setiap pod. Apa itu Kubernetes label? Kubernetes label berfungsi untuk memberikan atau menandai pod. Lalu bisa juga untuk mengatur pod atau mengorganisir pod-pod agar terlihat lebih rapi dan bisa dilakukan konfigurasi sesuai dengan label-label yang sudah kita berikan. Label juga digunakan untuk sumber daya di Kubernetes seperti kumpulan replika, layanan, dan lain-lainnya. Jadi label ini bukan hanya untuk pod, tapi resource-resource yang lainnya bisa kita gunakan eh, dengan menggunakan resource label ini. Oke, bagaimana cara membuat label? Kita cek konfigurasinya.
Oke, di sini saya sudah buat ini ya, template dari file labelnya. Sebentar, nah, sama saja ya dari sebelumnya konfigurasinya. Sini ada PA version, kainnya, pod, namanya pod name, misalnya kita melakukan pod engine X. Lalu di sini ada labels, ada tambahan syntax labels. Jadi ke dalam menamakan label kita tinggal misalnya app kan tim misalnya misalnya Mbak Feni dari tim finance melakukan eh, konfigurasi YAML dalam tim finance ini. Oke, lalu kontainernya mungkin kontainer Nginx. Image name-nya Nginx. Ini Ctrl C. Nah, saya hentikan dulu port forwardingnya. Lalu kita jalankan konfigurasinya. Cube ctl create minf labels.yml. Enter. What engine X labels telah dibuat. Oke, bagaimana kita melihat label-label yang ada? Kalau kita ketikkan kubectl getPod, kita tidak melihat apa-apa, informasi apa-apa yang ada dalam pot-pot yang dijalankan. Tapi kalau kita menambahkan flag kubectl getPod min show labels, kita bisa lihat ya di sini ada pod engine X label yang statusnya ready, running, dan labelsnya adalah Team Finance. Jadi Buff ini dari Team Finance telah menjalankan pod engine X label. Nah, misalnya environmentnya ternyata baru di production, kita boleh menambahkan sebuah label environment production. Kita bikin lagi l create minf labels.yml. Oke, karena saya telah buat, sebentar saya cek lagi. CPL, sebentar ada error. Oh, salah saya. Sebenarnya kalau kita mau menambahkan lagi sebuah label, kita harus menambahkannya di terminal. Misalnya kita mau menambahkan environment-nya baru di production, berarti kita menambahkan cube ctl eh, label cube ctl label pod pod nama podnya yaitu pod engine X label dengan misalnya environment pod min override jika nanti ada penamaan yang sama, jadi kita lakukan override, kita enter. Nah, lalu kita cek lagi ya, kubectl get pod minus show labels. Lihat ya, kita menambahkan labels lagi dengan environment-nya prod. Oke, nanti juga kita bisa melakukan query sebuah label atau pot-pot yang berjalan dan melakukan
Setelah kita mau melihat cube tim-tim mana tim finance yang berjalan pada node tersebut, misalnya cube CTL get pot minus L tim. Nah, kita melihat pot yang berjalan dengan label tim. Berarti karena potnya cuma satu, berarti pot yang sudah ada dengan label tim yaitu pot Nginx label. Jadi bisa melakukan query label pada node-node yang ada atau pot-pot yang telah dijalankan. Oke, ada yang mau bertanya? Mungkin setelah penjelasan mengenai label dan